bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memiliki, menguasai, mengatur segala alam semesta ini, termasuk juga kita, makhluknya di dalamnya. Dan memang hanya Allah yang pantas menerima segala puja-puji dari makhluknya. Dan kita bersyukur pada siang hari ini, masih Allah mudahkan hati kita, tangan kita, kaki kita untuk duduk sejenak, menimba ilmu, dengan membaca firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan juga salawat serta salam, semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga kita di hari akhir nanti didekatkan kepada Nabi dan kepada para sahabatnya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, tanggal 7 Safar 1442 Hijriah, bertepatan dengan 24 September 2020, kita berjumpa kembali dalam kajian Islam Ilmiah, Departemen Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dan topik kajian kali ini melanjutkan topik kajian bulan lalu. Pada hari ini kita akan membahas mengenai azab dan nikmat kubur. Ya, kita beri judul yaitu bila masuk kubur tanpa bekal. Nah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada narasumber Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, LCMA. Dan juga sudah ada di tengah kita Kepala Departemen Obgyn, Dr. Suskan Jusat, Spesialis Obstetri Ginekologi, Konsultan. Baik, sebelum kita mulai, Anda bacakan sedikit adab kajian online. Nanti Dr. Suskan akan memberikan sambutan sedikit. Yang pertama, mohon kepada para peserta untuk menonaktifkan audionya, dan untuk para akhwat untuk menonaktifkan videonya. Kemudian selama kajian, mohon kita tidak sibuk sendiri, kita simak apa yang Ustadz sampaikan, kita catat ilmu ini, kemudian kita siapkan Al-Quran, supaya kita juga bisa ikut membaca dan menyimak bacaan Al-Quran. Dan nanti pada akhir, insya Allah ada sesi soal-jawab. Anda persilakan boleh bertanya langsung ataupun melalui kolom chat. Dan kita ikhlaskan niat kita menimba ilmu ini karena Allah Ta'ala. Baik, mungkin sebelum ke Ustadz Syafiq, kami minta kepada Departemen, Dr. Suskan memberikan sedikit pembukaan. Kepada Dr. Suskan, kami persilakan. Terima kasih, Dr. Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan, menjalankan kajian ilmiah bulanan Departemen Obgyn yang alhamdulillah kita laksanakan terus. Dan alhamdulillah kita ucapkan juga Ustadz Syafiq memberikan kajian sebagai guru yang teratur tiap bulannya, supaya benar-benar ilmunya mantap untuk kita semua para dokter. Dan alhamdulillah judulnya juga kita dipilihkan bagaimana persiapan dalam alam kubur, karena kita lihat tiap hari yang meninggal banyak betul. Karena COVID ini yang meninggal, untuk kemarinnya data 30-an orang yang meninggal. Dan setiap hari pun kemungkinan meninggal yang lain juga ada. Jadi benar-benar ini bermanfaat sekali acara ini dari untuk kita semua. Dan kita salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk para istri dan keluarganya dan umat sampai akhir zaman. Dan acara ini sebagai para dokter dan yang lain-lain yang kita sebarkan acara ini, alhamdulillah mudah-mudahan pesertanya lebih dari 500 ya, karena saya minta sama Dokter Rian untuk Zoom-nya sampai 500 orang bisa masuk.
Dan mudah-mudahan dengan acara ini ilmu agama kita bertambah dan persiapan kita untuk bertemu dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin. sampai dengan segitu. Terima kasih Dr. Rian acara ini pada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair, Dr. Suskan juga sebagai promotor atau inisiator dari acara ini. Baik, berikutnya tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan mulai kajian pada Ustaz Syafiq. Anda persilakan, tafadhol mashkuro. Jazakumullah khairan buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita sebagai seorang hamba hendaklah senantiasa mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga hidup kita itu penuh dengan nikmat. Karena perbandingan nikmat dan musibah yang menimpa kita, entah hanya berapa persen sih musibah yang menimpa kita. Selainnya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap ruku kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Tasbih yang berbalut dengan pujian buat Allah. Ketika sujud pun kita tak berhenti memuji Allah Azza wa Jalla. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Dan tatkala kita bangkit dari ruku kita mengatakan Sami Allah liman hamidah. Sehingga seorang muslim tuh akan senantiasa hidup dalam kelapangan tatkala yang dia ingat adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada musibah, maka yakinlah fa inna ma'al usri yusra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kalau melihat perkembangan, tadi Dr. Suskan menceritakan yang mati. Indonesia sudah lebih 10.000 yang mati ya, sejak pandemi. Dan akan terus bertambah. Dan sejatinya kematian itu bukan hanya karena COVID-19. Sudah lebih banyak yang mati sebelum itu. Kemana yang mati? Kemana mereka pergi? Kenapa mereka meninggalkan rumah yang mereka bangun? Kenapa mereka meninggalkan jabatan yang diraih bertahun-tahun, yang dia capek, yang dia lelah untuk menghasilkannya? Kenapa kendaraan yang mahal yang dia miliki? Kenapa istri atau suami? Kenapa anak-anak ditinggalkan? Apakah dia sudah bosan dengan kehidupan ini? Sehingga hendak pergi ke liang lahat yang begitu sempit dan menakutkan. Tidak. Sebagian orang ingin hidup lebih lama lagi. Tapi ketentuan ilahi pasti datang. Itu yang kadang-kala kita lupa. Sehingga tidak sedikit orang yang mati dalam kondisi liang lahatnya belum dia siapkan. Dia nggak punya bekal. Dia punya bekal untuk hidup di atas muka bumi ini. Mungkin 100 tahun. Dia punya bekal untuk itu. Dia siapkan untuk itu. Tapi dia lupa bahwa kehidupan dia tidak selalu berada di atas. Betapa sering orang yang keluar rumahnya dalam kondisi tegak berdiri, dia pulang dalam kondisi terbaring. Berapa banyak orang yang keluar rumahnya, sebelum dia keluar, dia merapikan pecinya. Dia menyisir rambutnya. Dia kancingin bajunya. Tapi dia pulang tanpa bisa melepas peci dia sendiri. Ada orang Yahudi yang datang ke rumahnya Aisyah. Lihat nih bagaimana orang Yahudi masuk ke rumahnya Nabi SAW. Bagaimana hubungan yang indah. Kerukunan antar umat beragama selama nggak ada yang ngerusak. Kita bisa hidup berdampingan dengan non-muslim. Ya. Nabi sama orang Yahudi. Yang dikenal bagaimana jahatnya mereka. Bengisnya mereka.
Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang mereka. Ini masuk ke rumahnya Nabi SAW. Perempuan Yahudi. Lalu ketika masuk ngobrol sama Aisyah, Yahudi ini mengatakan, A'adakillah min adzabil qabr. Semoga Allah menyelamatkan engkau dari azab kubur. Dengar itu, Aisyah yang memang bocah masih kecil waktu itu ya, dia akhirnya bertanya kepada Rasul SAW tentang azab kubur. Apakah benar ada azab kubur? Ya, namanya orang menuntut ilmu tanya. Kata Nabi SAW, Naam. Iya, ada azab kubur itu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah lalu berkata, Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'd shalla salatan illa ta'awwada min azabil qabr. Setelah itu aku tidak pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat melainkan beliau berlindung dari azab kubur. Tiap salat. Doa yang biasa kita baca. Wa حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عليم. Yang artinya, dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. At-Taubah 101. Subhanallah jemaah. Tuh. Ada orang-orang yang merasa aman dalam kehidupan ini. Allah ceritakan tentang orang-orang munafik yang ada di sekitar kota Madinah, orang-orang Badui yang pura-pura Islam, yang mungkin mereka bisa bersama-sama merasakan keindahan Islam, kedamaian, ketentraman, tapi mereka munafik, keterlaluan kemunafikan mereka. Mereka pura-pura Islam. Pakaiannya pakaian umat Islam, tapi mereka munafik. Apa kata Allah? Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan mengadab mereka 2 kali. 2 kali. Thumma yuradduna ila adzabin adzim. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar, azab neraka. Tapi ternyata Allah katakan di dunia mereka akan diazab 2 kali. Yang mana azab 2 kali ini? Ibnu Abbas dan Hasan al-Basri mengatakan azabud dunya wa azabul qabr. Di dunia mereka akan merasakan azab. Baik azab itu berupa penyakit, berupa ketakutan, berupa perkara-perkara yang tidak menyenangkan mereka. Itu jadi azab buat mereka. Bisa jadi fisik mereka yang tersiksa, tapi mungkin lebih kepada psikis mereka. Dan ketika di kuburan, Allah akan azab dia. Baru nanti dimasukkan ke neraka. Maka jangan berbicara kuburan jadi tempat istirahat terakhir buat orang-orang yang tidak pantas untuk beristirahat. Kau sudah terlalu lama istirahat di muka bumi ini, bersenang-senang. Hidupmu hanya untuk kesenangan nafsumu. Lalu engkau ingin istirahat. Enggak, lanjutkan. Akan ada kehidupan di sana. Fir'aun, yang Allah sering ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana kehidupan dia di dalam istana yang penuh dengan segala kenikmatan. Bagaimana kelakuan dia
membunuh putra-putra Bani Israel ketika lahir. Bagaimana Fir'aun memperbudak wanita-wanitanya, menindas mereka. Padahal dia penguasa, dia memiliki bala tentara, dia kebal hukum di dunia. Iya. Siapa yang bisa menyidang dia? Sedangkan dia rajanya. Dia yang bikin aturan. Menteri-menterinya dia yang mengangkat. Pasukannya dia komandan pertamanya. Sehingga dia tidak terjamah. Tapi dia sudah hidup susah. Bayangkan. Mulai kapan Fir'aun itu susah merana? Sejak dia bermimpi. Kerajaannya akan runtuh di bawah atau di tangan seseorang dari Bani Israel. Mulai dia nggak bisa tidur. Mulai dia melakukan penindasan-penindasan. Sampai lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian nanti Nabi Musa 40 tahun kemudian baru balik ke Mesir lagi. Umur 40 tahun balik lagi. Hidup dalam kesengsaraan. Akhirnya tenggelam di lautan. Selesai. Istirahat dia sekarang dengan kematian dia. Allah sebutkan di surat Ghafir. Ayat 45-46. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Yang artinya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat. Tubuh dia. Yang tidur di sebelahnya tidak merasakannya. Kalau itu dalam kehidupan dunia, ada banyak hal yang kita tidak merasakannya. Bukan berarti tidak ada. Tapi karena keterbatasan kita. Ahibati fillah. Rasulullah SAW menceritakan tentang dahsyatnya alam kubur ini. Karena beliau melihat dan kita tidak melihat. Ditampakkan kepada beliau dan kita tidak tahu. Namun beliau menceritakannya kepada kita. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha minhu." Rawahu Tirmidzi. Aku tidak melihat sebuah pemandangan yang lebih buruk, yang lebih menyeramkan dari kuburan. Nggak ada. Beliau melihat banyak pemandangan, banyak peristiwa-peristiwa, tapi nggak ada yang lebih menakutkan daripada kuburan. Gimana tidak menakutkan? Antum sendirian di sana sama. Siapa yang dampingin antum? Siapa? Kita nih kalau lagi sakit, Masya Allah. Kalau lagi sakit nih, dokter datang, dokter ngobatin. Keluarganya nemenin, Masya Allah. Kita melihat hal itu. Sakit parah pun datang keluar. Mungkin sekarang COVID aja. Mereka tidak dapat mendampingi. Tapi biasanya Masya Allah. Ketika sakit di rumah, anak cucunya perhatian. Allahu Akbar. Tapi ketika di kuburan, nggak ada. Anakmu, ya, sesekali dia mendoakan engkau. Hartamu ada yang nyampe kepadamu, wallahu a'lam. Kalau anaknya bersedekah buat orang tuanya mungkin.
Tapi anak-anak lebih sering menikmati hasil kerja orang tua daripada berbahagia sama orang tua. Yang sudah mati apalagi. Udah mati, selesai. Udah. Abah sama amalnya, ibu sama amalnya selesai. Sudah harta, bismillah. Dibagi udah. Rasulullah SAW menceritakan kalau tadi tidak ada pemandangan yang lebih menakutkan. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana tatkala orang ini ditanya tentang man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk, tatkala dia mengatakan la darait wala talid, dia enggak tahu aku. Engkau enggak mau belajar, engkau enggak mau baca selama ini. Lalu orang ini thumma yudrabu bi mitraqatin min hadid. Gara-gara dia jawabannya tentang Allah ya tidak tegas. Tentang Nabi juga tidak tegas, tentang agama juga tidak tegas. Kenapa? Karena memang nggak yakin dia selama hidup. Dia nggak belajar, dia ikut-ikutan. Muslim ya Muslim, udah bapak Muslim ya Muslim juga lah. Makanya kita sekarang lihat ada artis pindah agama, yang ini pindah agama, yang itu pindah agama. Mulai ditampakkan sebuah fenomena yang biasa. Kenapa Ustaz kok bisa pindah agama? Ya memang dari awal nggak beriman mungkin dia. KTP-nya doang. Sehingga untuk pindah-pindah biasa. Maka jangan sampai kita memang nggak pindah agama, mati dalam kondisi Islam, tapi kita nggak punya keyakinan dengan agama kita. Maka dikatakan kepada yang di kuburan ini oleh malaikat, la daraita wala talait. Ya, engkau nggak tahu dan engkau nggak mau baca juga. Kamu belajar. Maka dipukul kepala orang ini dengan palu dari besi. Darbatan baina udhunai. Di antara kedua telinganya jemaah. Di kepalanya dia pukul. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Semua makhluk mendengarkannya kecuali manusia dan bangsa jin. Lalu kita nggak mau persiapan untuk yang cuma 1 kali 2 meter. Antum persiapan untuk punya rumah yang lebih luas lagi, lebih bagus lagi, lebih indah lagi. Tapi yang itu antum tidak persiapan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, marran nabiyyu alaihi salatu wassalam ala qabrain. Pernah Rasulullah SAW melewati 2 kuburan. Lalu beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Kuburan orang Islam, bukan kuburan orang kafir. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ini 2 orang yang di kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani min kabir. Sebenarnya mereka disiksa bukan karena perkara yang besar ya. Bukan dosa yang sulit untuk dihindarin. Tsumma qala bala. Ya, tapi besar dosa itu sebenarnya, cuma orang nggak merasa. Kadang kalau melakukan dosa, dia merasa biasa-biasa aja. Itu yang terjadi dengan kita sehingga kita meremehkan sebuah dosa. Amma ahaduhuma, salah satunya, fakana yas'a bin namimah. Salah satunya itu kerjanya mindah omongan orang. Ngadu domba. Comot sana, sampaikan sana. Ambil sana, sebarkan sana. Merusak tatanan hidup di masyarakat. Kadangkala memutuskan silaturahim dengan omongan dia. Tuh, pengadu domba nih. Hati-hati. Seakan-akan ringan, cuma lisan yang berbicara. Tapi itu orang disiksa. Bukan karena dosa zina. Bukan karena dia merampok. Bukan dia membegal. Dia cuma mindah omongan orang. Gimana dengan dosa-dosa yang lainnya? Ini yang pertama. Wa amma ahaduhuma, yang satunya lagi, fakana la yastartir min baulihi. Satunya lagi nggak perhatian sama air kencingnya.
nggak menjaga kesuciannya, kencing semau dia, nyiprat sana, nyiprat sini, kena celananya, kena kakinya, sholat, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Cuma kayak gitu diazab, naam. Muslim tuh bersih. Subhanallah, kalau bicara Muslim hidup bersih sekarang cuci tangan ya setiap saat. Dari dulu orang Islam itu sebelum ada COVID-19, paling tidak cuci tangan itu 3 kali 5. Kalau dia wudhu cuci tangan sunnah kan 3 kali. Sebelum dia wudhu dia cuci tangan dulu, kemudian dia baru basuh tangannya. Dari dulu umat Islam itu bersih. Maka kita harus tunjukkan, ingat Muslim di Indonesia ini 229 juta. Tambah lagi yang lahir hari ini berapa tuh? Tunjukkan kita itu umat yang bersih. Kita warnai negeri kita dengan warna-warna indah Islam. Kenapa? Yang namanya mayoritas. Apalagi kita tahu Indonesia demokrasi. Ikut suara terbanyak. Mana suara 87,2 Muslim di Indonesia? 87,2% Muslim di Indonesia. Kemana suara mereka? Kau seharusnya menebarkan yang indah nih. Kalau bicara kencing aja diatur sama Islam. Nggak sembarangan kencing. Jaga kebersihan. Jaga kesucian. Qala, kata Ibnu Abbas, cerita tentang 2 orang ini, thumma akhadha 'udan radban. Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah. Fakasarahu bithnatain. Lalu Nabi belah jadi 2. Thumma gharaza kulla wahidin minhuma ala qabrin. Lalu satu ditaruh kuburan sini, satunya ditaruh kuburan sini. Lalu beliau mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga adabnya diringankan selama ini masih basah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka jemaah rahimakumullah, apa yang kita persiapkan untuk itu? Apa yang dipersiapkan? Kita itu kalau bicara persiapan masa depan ya, kenapa PNS itu masih menjadi sebuah pekerjaan yang diperebutkan? Ya karena ada jaminan masa depan. Mungkin ya. Biasanya pekerjaan nanti orang tua kan, orang-orang dulu itu ngomong enak nah jadi pegawai negeri, nanti kalau udah tua pensiun fulus tetap dapat ya. Jadi ada jaminan. Nah, orang yang cerdas itu yang seperti itu. Yang dia mempersiapkan diri untuk masa depan. Tapi antum tahu nggak masa depan antum di mana? Masa depan antum di rumah antum sekarang. Rumah kita sekarang nih, apa itu rumah masa depan kita? Enggak. Tanyakan kepada anak-anak, nah apa masa depan ayah di rumah ini? Katanya enggak lah ayah. Terus kita bagi warisan kapan kalau ayah di rumah ini terus? Di mana masa depan ayah? Tanyakan sama anak-anak. Ada ayah. Kita udah punya kuburan keluarga. Alhamdulillah kita udah beli, sama ayah juga beli. Insya Allah ayah di sebelah sini. Mungkin sebelah sini buat ibu. Terus yang sebelah sini mungkin anak-anak ayah semua sini. Kita udah tahu itu jemaah. Itu masa depan kita. Pertanyaannya, apa yang kita persiapkan untuk tempat yang kecil itu? Nggak pakai persiapan. Engkau mempersiapkan rumah. Orang mau punya rumah aja, Masya Allah. Dia datang ke arsitek. Tolong gambarkan rumah. Anak ingin rumah yang modelnya. Mungkin ada yang model Arabian. Ada yang model kebarat-baratan. Dia ingin. Oke, Masya Allah. Listriknya mau berapa? Oh, harus besar. Karena setiap kamar pakai AC. Anak ingin ada kolam renangnya. Anak ingin ada kebun binatangnya. Engkau ingin apa? Engkau persiapkan hal itu. Dan engkau capek, engkau lelah. Tapi masa depan yang sebenarnya nggak pernah dipersiapin. Amalan apa sih? Agar kita ini punya bekal di kuburan nanti, istirahat. Capeknya sekarang. Tuh, tadi kalau jadi pegawai negeri, masa tuanya kan nggak capek katanya. Udah punya pensiunan dia. Tapi setelah
kematian tiba, di situ yang perlu kita pikirkan. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan diperselisihkan kesahihannya, tapi maknanya sahih. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya. Dia hitung-hitung dirinya dan dia berbuat untuk yang setelah kematian, bukan yang sebelum kematian. Itu orang cerdas. Kebanyakan kita kebalikannya. Berbuat, bekerja untuk yang sebelum kematian. Loh, engkau kenapa nggak mempersiapkan untuk yang sesudah kematian? Emangnya engkau nggak yakin akan mati? Nggak yakin. Engkau berpikir, oh enggak, aku nggak mati, Ustaz. Nggak ada, jemaah. Cuma kita sering lupa. Wal ajiz. Orang yang lemah, orang yang bodoh, siapa? Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Orang yang senantiasa nafsunya mengikuti keinginan-keinginannya. Lalu dia merajut angan-angan buat Allah. Dia mengatakan, oh Allah maha pengampun, maha pengasih. Nanti insya Allah kita taubat. Ada waktunya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kita masa mau berbuat gini terus. Nanti kan udah tua kita taubat. Emangnya engkau punya jadwal kematian? Engkau tahu? Engkau dapat bocoran, engkau akan mati umur 60 tahun. Nggak ada. Maka kalau bicara amalan yang menyelamatkan dari azab kubur, amalan yang pertama, ya ingat mati. Memperbanyak mengingat kematian. COVID-19 dia alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Tadi Dr. Suska menceritakan bagaimana kita diingatkan. Hari ini ada 30 yang mati umpamanya di Jakarta. Di tempat lain sekian, tempat lain sekian. Yang itu dipublikasi. Dipublish. Sehingga orang tahu hari ini yang terkena COVID 4.000. Ini sekarang Masya Allah. Kita tiap hari itu rekor baru. Masya Allah jemaah. Kita dikasih tahu Alhamdulillah. Ingat kita ya Allah. Kita jaga-jaga kan. Ya Allah, ingat tuh. Ana sendiri jadi takut ketika baca berita. Yang mati udah 4.000, yang positif 4.000 lebih. Ya Allah, kata dia. Akhirnya kita lebih hati-hati. Ana beberapa hari mungkin tidak cuci tangan pakai sabun ya. Biasa cuci tangan kita sebelum berwudu ya. Kemudian suatu saat ana jadi Allah pakai sabun, cuci tangan kita. Masker katanya nggak boleh pakai masker scuba. Mulai anak punya anak juga, abang nggak boleh pakai scuba, abang. Kata dia Allah, akhirnya kita cari masker lain. Kita jadi takut karena mendengar berita bahwasanya COVID-19 semakin mengganas. Baik. Di bawah itu ada pemberitaan. Yang mati hari ini sekian. Kita dengar ya, anak dengar. Ada kawan-kawan meninggal dunia. Ada orang tuanya dokter meninggal dunia. Meninggal ya Allah. Disinilah yang menyebabkan kita bersiap-siap untuk mati. Untuk kuburan sana. Mau diisi apa kuburan kita? Jadi kuburan itu kotak 1 kali 2 meter itu disebut oleh sebagian ulama namanya sundukul amal. Peti amal, bukan peti mati. Bukan. Ini peti amal. Jadi buka isiin. Mau diisi apa? Isi fulus, isi beras, isi apa aja lah. Yang namanya kita butuh bekal. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Kalian banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan. Pemutus kelezatan. Antum coba membayangkan sesuatu yang lezat. Atau berada di tempat untuk menikmati sebuah hidangan yang nikmat sekali. Yang paling nyaman sekali. Tapi kalau antum ingat sama mati, nggak jadi antum makan. Maka tugas kita mengingat kematian. Di antara cara mengingat kematian, ya ziarah kubur.
menziarahi tempat kita mau ke sana tuh. Antum kan subhanallah jamaah ya. Kita tuh kalau lagi bangun rumah, kita tuh sering datang ke tempat itu. Melihat ya, oh kurang ini, mana anunya, kontraktornya, mana mandornya, ini gimana nih, pintunya ini kok nggak sesuai dengan yang ana inginkan, gambarnya kayak gini. Besok kita pulang. Nanti berapa waktu lagi kita datang lagi, sesempat kita datang, ya Allah, ini salah ini. Nggak kayak gini bangunannya, lihat gambarnya lagi, lihat ya. Kita tuh mempersiapkan benar-benar. Rasulullah SAW mengatakan, ala fazuruha, kalian ziarahi kuburan tuh. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Melunakkan hati kalian. Ziarah kubur. Nggak harus nunggu ada kerabat yang meninggal dunia kita ziarah kubur. Nggak harus ke kuburan keluarga juga. Enggak. Udah pulang dari rumah sakit, dokter umpamanya, dia mungkin lagi pening, lagi apa, banyak masalah. Kalau di Jakarta mungkin ada tanah kusir ya. Ada lagi apa di Jakarta? Hah? Ada kuburan-kuburan sana, udah berhentiin mobilnya, berangkat ke sana. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin. Inna insyaallah bikum lalahiqun. Sampaikan salam kepada mereka. Katakan, aku akan bergabung sama kalian. Aku akan bergabung. Itu doanya jemaah. Inna insyaallah bikum lalahiqun. Kami insyaallah akan bergabung sama kalian. Bayangkan, antum mengatakan itu kepada mereka yang mati di sana. Sebagai bentuk, antum sedang mempersiapkan diri. Kemudian yang kedua, istiqomah. Kita ini udah beriman, udah beramal soleh, jaga. Karena orang-orang yang istiqomah, itu ada janji dari Allah. Allah akan memberikan kabar gembira buat mereka. Coba dibuka firman Allah di surat Fussilat ayat 30-32. Ayat 30 surat Fussilat ayat 30-32. Masya Allah, bahasa Inggris aja mah. Nah, fadal dok. Belum. Ayat 30. Iya, 30-32 dok. 30 sampai 32. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat
akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Barakallahu fikum jamaah. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah. Nah, Dan Maha Pengampun Allah yang dari Maha. Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fik jamaah. Kita lihat nih, mereka yang meneguhkan pendiriannya, istiqamah. Mereka berkata beriman, bukan hanya ngomong doang. Bukan hanya KTP-nya, bukan hanya penampilannya. Tapi hati mereka istiqamah. Istiqamah di atas tauhid. Rasa takut dia hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dia tidak menoleh kepada selain Allah. Dia bergantung kepada Allah. Doa dia hanya kepada Allah. Tawakal dia. Semuanya cinta dia. Karena kalau hatinya istiqomah, raganya akan ikut istiqomah. Orang yang seperti ini, ketika dia mati, mau mati, malaikat itu udah kasih kabar gembira buat mereka. Allah takhafu wa la tahzanu. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Yang kalian tinggal nggak usah dipikirin. Orang kadang-kadang kepikiran dengan keluarganya, anaknya, udah nggak usah dipikirin. Yang ke depan aman semuanya. Wa abshiru bil jannah, kabar gembira surga buat kalian. Maka dalam hijrah kita, dalam amalan kita, tolong istiqomah. Hatinya dulu yang istiqomah. Yang lainnya ikut nanti. Kemudian ya, di antara amalan yang menyelamatkan dari azab kubur adalah mati syahid. Meninggal di jalan Allah Azza wa Jalla. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi menyebutkan ada 6 kelebihan keistimewaan orang yang mati syahid. Salah satunya wa yujaru min adzabil qabr, dan dia akan diselamatkan dari azab kubur. Kemudian yang insya Allah juga menyelamatkan dari azab kubur adalah senantiasa membaca surat Al-Mulk dan mengamalkannya. Kita ini kadangkala cuma pokoknya baca, bukan cuma baca aja. Dulu ketika membaca para sahabat, mereka faham dengan maknanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, riwayat Tirmidzi juga, di mana Ibnu Abbas mengatakan, "Daraba rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsib annahu qabr." Suatu hari ada seorang yang bikin tenda, dia mendirikan tendanya dari sahabat Nabi ini, ternyata tendanya itu di atas kuburan. Di sini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya, kemudian ada riwayat bahwasanya terdengar surat Al-Mulk ya. Lalu Nabi SAW mengatakan hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabr. Surat Al-Mulk itu, di riwayat ini bahwasanya terdengar dari kuburan itu suara orang yang membaca surat Al-Mulk. Maka Nabi menjelaskan tentang faedah surat Al-Mulk itu, dia menyelamatkan dari azab kubur. Dalam riwayat lain ada Nabi mengatakan 30 ayat, 30 ayat yang dibaca sama orang setiap malam, insya Allah akan menyelamatkannya dari azab kubur, yaitu surat Al-Mulk. Ingat, bukan hanya dibaca dengan lisan. Kalau membaca dengan lisan, Quran ini bisa menjadi penolong kita, memberikan syafaat kepada kita, tapi juga bisa menjadi penuntut kita tatkala kita hanya pandai membaca tapi tidak mengamalkannya dalam kehidupan ini. Kemudian mungkin kita sering dengar tentang orang yang mati pada hari Jumat. Memang ada hadis berkaitan dengan mati hari Jumat ini. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, yang bunyinya, ma min muslimin yamutu yaumul jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah taala fitnatal qabr. Tidaklah seorang mukmin yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan menyelamatkan dia dari fitnah kubur.
Disahihkan oleh sebagian ulama, namun diperselisihkan oleh ulama lainnya. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari menyebutkan keutamaan mati hari Senin. Beliau tidak mensahihkan hadis mati hari Jumat. Beliau punya bab keutamaan mati hari Senin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW meninggal pada hari Senin. Allah memilihkan bagi beliau meninggal pada hari Senin, bukan pada hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita berusaha mati dengan amal soleh. Karena jangan mati hari Jumat, mati dia lagi berzina. Mati dalam kondisi berbuat kemaksiatan. Karena bicara hari itu, kita nggak bisa menentukan kita mati hari apa. Itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi amal, kita memang disuruh beramal, jamaah. Maka beramal solehlah sepanjang waktu. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab kubur dan kita mati husnul khatimah. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Dr. Rian. Tafadhol, Dok. Dr. Rian. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz Syafiq atas paparannya mengenai tadi azab kubur, kemudian nikmat kubur, dan amalan-amalan apa yang bisa kita kerjakan untuk mempersiapkan kehidupan kubur kita. Baik, kita masuk ke sesi soal jawab, Ustadz. Ini karena audiensnya banyak sekali, Ustadz, lebih dari 400 di Zoom, maka pertanyaan yang masuk juga banyak. Namun Anda pilihkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan topik dulu ya, Ustadz. Ini ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa Anda gabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa alam barzakh dan alam kubur berbeda? Barakallahu fikum. Lalu yang kedua, Nah, apa perbedaan azab kubur dan fitnah kubur? Nah, Ustadz, iya. akan dijawab. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Ya, kita sering mendengar istilah azab kubur atau alam kubur. Disinilah akhirnya orang berpikir, gimana kalau orang itu nggak dikubur, mati nggak dikubur, seperti yang dimumikan, umpamanya, seperti tadi yang kita bicarakan, dimakan oleh binatang buas, dimakan oleh ikan gitu, atau dilemparkan ke lautan sehingga dia nggak ada kuburannya. Apakah berarti dia tidak diazab? Jadi azab kubur itu atau alam kubur itu sebagai bentuk istilah umum karena memang kebanyakan orang dikubur. Tapi sebenarnya alam itu adalah alam barzakh. Allah mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu ada dinding sampai hari kebangkitan. Artinya dia nggak bisa balik kepada kehidupan dunia. Dia berada di alam penantian. Jadi alam transit mungkin bahasanya untuk menuju ke akhirat. Tapi berapa tahun? Bisa ribuan tahun di sana. Itu berkaitan dengan barzakh dan kubur. Jadi ketika orang itu nggak dikubur bukan berarti dia tidak merasakan nikmat. Jadi semuanya berada di alam setelah kematian ini, yaitu alam barzakh. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan azab kubur dan fitnah kubur. Para ulama menjelaskan bahwasanya fitnah kubur itu bisa bermakna pertanyaan-pertanyaan di kuburan. Ketika orang itu, Nabi SAW mengatakan, innakum tuftanuna fi kuburikum. Kalian difitnah di kuburan kalian. Di antara maknanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di kuburan itu. Tentang man rabbuk, man nabiyuk, madinuk. Juga bisa bermakna, ya setelah dia gagal menjawab, akan ada azab buat dia nantinya. Seperti dalam hadis yang tadi dibacakan bagaimana orang itu ketika gagal menjawab pertanyaan, lalu dia mendapatkan azab. Jadi fitnah dan azab ini bisa menjadi satu rangkaian buat orang-orang yang meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, alhamdulillah jawabannya rasa cukup jelas untuk penanya. Yang kedua, Ustaz, mungkin Anda sampaikan 2 pertanyaan yang sudah ada di chat. Yang pertama, Ustadz, apakah kita dapat mendoakan orang tua yang non-muslim agar beliau dibebaskan dari siksa kubur? Apakah doa kita ini diterima untuk orang tua yang sudah meninggal dan non-muslim? Pertanyaan kedua, Ustadz, mohon dapat disampaikan lagi
bagaimana kubur yang sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah? Bolehkah memasang hanya marmer di bagian kepala dan rumput di kuburan tersebut? Fadol Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan orang tua yang meninggal dalam kondisi kafir. Udah selesai urusannya memang. Jadi memang orang mukmin itu nggak boleh yang yastaghfiru lilladzina kafaru walau kanu uli qurba. Allah melarang mereka untuk memohonkan ampun buat orang-orang kafir walaupun mereka kerabat. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat, biar ana. Nah, walau kanu uli qurba ya, di surat At-Taubah 113 nanti mungkin bisa dibaca. Allah mengatakan wa ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Enggak boleh buat nabi, enggak boleh juga buat orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun buat orang-orang musyrikin walaupun mereka kerabat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas dia mati dalam kondisi kekafiran. Tapi dia ayah ana Ustaz, dia papa ana, dia keluarga ana, dia ibu ana. Nah, kita hidup di muka bumi ini ikut aturan Allah Azza wa Jalla. Allah telah memberikan kesempatan yang sama buat setiap insan. Sama. Kalau mungkin sebagian berpikir, orang tua ana nggak kenal Islam waktu itu Ustaz. Dia nggak tahu, ya udah urusannya sama Allah Subhanahu wa taala nanti. Ketika dia mati dalam kondisi musyrik, maka kita nggak bisa mendoakan mereka. Barakallahu fikum. Ya kita sedih. Siapa yang nggak sedih? Tapi jangan sampai kesedihan kita membuat kita akhirnya menentang apa yang sudah Allah tetapkan buat kita. Adapun berkaitan dengan kuburan jamaah. Gimana sih kuburan? Jamaah, kalau mau bangun kuburan, ingin indah kuburannya, sekarang bangun yang bagus. Tadi kita bicara kuburan itu ya udah segitu, 1x2, jangan besar-besar. Sekarang di Jakarta ada tren bikin kuburan besar-besar. Macam-macam tuh kuburannya, ada yang mungkin 4 meter, 5 meter ya. Ana melihat di kampung Ana ini ada kuburan orang-orang non-muslim, besar-besar kuburannya. Kita kok mau nyontoh mereka? Bikin kuburan, gimana kuburan? Ya sudah, yang penting kuburan itu ada tandanya. Ada tandanya. Kuburan itu ada tandanya, ada batu nisannya, baik itu batu, berkaitan dengan apakah boleh memberikan nama di kuburan itu, sekedar nama, agar supaya dikenal. Sebagian ulama melarang dan sebagian mengatakan, ya makruh ya, nggak sampai ke haram ya. Tapi kalau memang hanya dengan itu diketahui, tafadhol. Cuma sekedar nama aja. Apakah boleh dikasih marmer? Sayang marmernya. Taruh di masjid marmernya. Untuk rumah Allah SWT. Karena yang diperlukan bapak kita, ibu kita itu di dalam kuburannya. Bukan di atas kuburannya. Dia tidak merasakan apa-apa ketika dibangun di atasnya. Dikasih payung ya. Mungkin dikasih kipas angin. Sama sekali. Karena sudah putus amalan dia. Maka bagaimana sekarang kita kalau bisa bersedekah buat orang-orang yang meninggal dunia, silakan. Jadi kuburan itu tanah, dikasih batu nisan, berkaitan dengan nama tadi anu disampaikan hukum khilaf di antara ulama, tapi untuk dibangun macam-macam nggak perlu. Mau dikasih rumput, kenapa? Engkau ingin jadi indah dia. Baik, rumputnya taruh di halaman masjid, sehingga rumput itu akan dirasakan buat yang di dalam kuburan. Kalau yang ditaruh rumput di atas kuburan, yang merasakan rumput itu siapa? Ana sama antum kalau ziarah. Kita yang merasakan, bukan yang di dalam kuburan, jamaah. Sedangkan yang diperlukan dia itu adalah amal soleh sekarang. Maka lihat kuburan Rasul SAW ya. Bagaimana kuburan para sahabat Nabi, kalau kita ke Baqi, ya seperti itu, biasa-biasa aja. Kadang-kadang kita ngeliat, Ustaz, di sana ada yang bagus banget, Ustaz. Ana ini punya duit, Ustaz. Ana ingin orang tua Ana senang, bahagia. Ana ingin menghormati orang tua Ana. Buat apa duit Ana? Ya,
letakkan di masjid, sedekahkan atas nama orang tua, dia akan merasakan hal itu insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ini masih saya lanjutkan pertanyaannya Ustaz. Ya. Terkait dengan siksa kubur Ustaz. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan, afwan Ustaz, ana ingin bertanya, apakah kita bisa mendapatkan nikmat kubur tanpa mendapatkan azab kubur? Lalu pertanyaan kedua yang serupa Ustaz. Ustaz, apakah azab alam barzah akan meringankan hisab di padang mahsyar? Masya Allah. Iya jemaah. Ya kalau bicara kubur nih, ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Yang namanya dhammatul qabr. Himpitan kuburan. Semuanya harus merasakan. Makanya Rasul SAW mengatakan kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur itu pasti Sa'ad bin Mu'ad akan selamat. Sa'ad bin Mu'ad ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang ketika dia meninggal dunia belum di kuburan. Ketika dia meninggal dunia, arsy Allah itu bergetar. Dari solehnya hamba Allah ini. Tapi ketika dia di kuburan, dia terhimpit sama kuburan. Maka tidak ada seorang pun yang selamat dari himpitan kuburan. Dan himpitan kuburan itu untuk memulai nikmat atau azab Allah. Karena orang biasanya ketika dihimpit lalu diluaskan, dia akan merasakan nikmat, ya Allah nikmatnya. Dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau himpitan kubur itu semuanya akan merasakannya. Adapun mungkinkah orang tidak diazab? Mungkin jemaah. Seperti tadi yang kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang yang istiqamah dikatakan kepada mereka alla takhafu wa la tahzanu, kalian enggak usah takut, enggak usah khawatir, kasih kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Cerita Nabi juga alaihi salatu wassalam bagaimana ketika orang itu sudah selesai dari ujian, dari fitnah kubur, dari pertanyaan itu, lalu akan datang kepada dia seorang dengan wajah yang menyenangkan ya. Kemudian kuburannya itu diluaskan sepanjang mata memandang, lalu dibukakan jendela atau pintu ke surga, datang tuh aroma surga, nikmatnya surga. Kemudian ketika orang yang tadi wajahnya menyenangkan datang ditanya, "Engkau siapa?" kata dia. "Aku amal solehmu," kata dia, yang akan mendampingi dia. Lalu dia kepingin kiamat itu terjadi. Ada yang seperti itu. Jadi memang alam kubur itu tadi alam amalan sudah jemaah. Sesuai dengan amalan kita. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan, kok lupa nah dok? Apa pertanyaan kedua dok? Pertanyaan yang kedua, apakah azab kubur dapat meringankan hisab di padang mahsyar? Subhanallah jemaah. Iya jemaah. Subhanallah, kita tahu bahwasanya ada sistem penghitungan. Allah telah membuat sistem bagaimana menghitung amal hamba, bagaimana memberikan hukuman kepada mereka. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin hatta al-hamma yahammuhu hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu bihi sayyiatihi. Tidaklah seorang mukmin yang sakit, yang gundah, yang capek, yang dia kena duri, mungkin dokter kena jarum atau kena pisau, apalah kadangkala dia terkena sesuatu yang menyakitkan dia, melainkan itu akan menjadi penghapusan dosa dia, menghapuskan, mengurangi dosa-dosa dia. Begitu pula dengan musibah-musibah yang menimpa kita di muka bumi, itu menjadi penghapusan dosa-dosa kita. Mobil kita yang hilang atau anak kita yang meninggal dunia, apalah. Begitu pula tatkala masuk dalam alam kubur. Ketika di situ ada siksa seperti tadi, orang yang karena nggak jaga kencing dia, seperti itu, dia disiksa. Apakah dapat mengurangi? Nah, bisa jadi ketika dia di padang mahsyar, udah selesai dia itu. Allah tuh maha adil jamaah. Allah nggak mendolimin hambanya. Sehingga tatkala orang itu sudah mendapatkan siksanya, nggak mungkin Allah siksa lagi dia jamaah. Kecuali siksanya belum selesai. Seperti orang munafik, Allah katakan siksanya itu di dunia, di kuburan, nanti di neraka. Allah sudah jelaskan. Berarti memang siksa yang di dunia belum menyelesaikan. Artinya kadar dosa dia, kalau kita lihat
dia vonis di dunia ini, kadang-kala orang divonis 12 tahun sesuai dengan dosa dia. Kadang-kala ada dosa dia yang lainnya, itu divonis 18 tahun. Sampai dia menyelesaikan. Ketika sudah selesai, maka dia tidak akan disiksa. Bisa jadi meringankan, bahkan bisa jadi dosa dia sudah selesai balasannya ketika di alam kubur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, penjelasannya. Berikutnya ini terkait pertanyaan mengenai orang tua yang sudah meninggal, Ustaz. Jadi ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa saja yang dilakukan anak agar amalannya tersebut juga bisa dirasakan oleh orang tua yang telah meninggal? Lalu pertanyaan kedua, mirip Ustadz. Ustadz, katanya istighfar anak untuk orang tua yang sudah meninggal akan sampai. Istighfar seperti apa, Ustadz? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jamaah, berbakti sama orang tua setelah meninggal itu bentuk kebaktian yang paling ikhlas. Kenapa? Kalau ketika orang tua kita hidup, kita itu kadang-kala nggak enak sama orang tua. Kita berbakti, kita kadang-kala merasa, ya sebenarnya anak sih suruh mudik umpamanya, aduh males sebenarnya, cuma gimana orang tua yang minta. Kadang-kala ada perasaan nggak nyaman, tapi setelah meninggal dunia, orang tuamu udah nggak ada. Kembali kepada ketulusanmu. Dan pada waktu itu orang tua sangat perlu sama anaknya. Terus amalan apa saja yang bisa untuk orang tua kita? Ya kalau bicara anak kepingin beramal, yang orang tua otomatis dapat. Setiap nasihat orang tuamu, setiap petunjuk orang tuamu kepada kebaikan, amalkan. Orang tua akan terus dapat. Mamanya orang tua yang ngajarin sholat malam, yang ngajarin sholat duha, yang ngajarin puasa sunnah, yang ngajarin ngaji ya. Disinilah otomatis langsung dapat orang tua itu. Karena memang anak ini hasil kerjanya orang tua. Maka nasihat anak buat yang belum mati nih para orang tua, duduklah engkau sama anakmu. Ajarkan sholat yang benar buat anakmu. Ajarkan baca Quran buat mereka. Sehingga tatkala dia membaca Quran, engkau dapat pahalanya walaupun kau sudah mati. Kenapa? Karena itu hasil kerja engkau yang didik anak-anak. Adapun amalan lainnya yang bisa dikerjakan anak adalah seperti sedekah buat orang tuanya. Memang dia niatkan buat orang tuanya. Ada orang tua yang tidak pernah ngajarkan ke anaknya sedekah sebenarnya. Ada orang tua yang mungkin bakhil ya. Ada yang seperti itu. Tapi anaknya tahu orang tua ninggalkan harta banyak. Bagaimana sekarang sebagian harta orang tua dinikmatin oleh orang tuanya. Dengan cara disedekahkan atas nama orang tua. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan istighfar. Rasul SAW ketika mengatakan ketika anak Adam mati terputus amalannya kecuali 3, salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sebenarnya semua doa itu Allah Maha mendengarnya. Nggak harus dari anak, dari kawan ya. Kita lihat ketika kita sholat jenazah di Masjid Nabawi umpamanya, Masjidil Haram, itu kita nggak kenal sama yang mati siapa. Yang mati siapa? Wallahu a'lam. Berapa yang mati nggak tahu, laki perempuan kita nggak tahu. Tapi kita berdoa mengatakan Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Didengar tidak sama Allah? Didengar sama Allah SWT. Apalagi kalau dari anak. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan tentang seorang yang dikasih tempat yang tinggi di surga. Lalu orang ini nggak kebayang gitu. Orang itu tahu dengan perbuatan dia. Maka tatkala dia mendapatkan sesuatu yang lebih, dia bingung. Anna lihada. Gimana ya Allah aku dapat ini? Fayuqalu lahu bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu buat engkau. Maka buat anak nih, usahakan kalau engkau istighfar buat dirimu, masukkan orang tuamu. Kita kan kalau istighfar buat diri sendiri, astagfirullah, astagfirullah ya. Rabbighfirli wa tub alayya. Tapi ketika engkau istighfar, engkau juga baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, sudah jelas penjelasan dari Ustaz untuk penanya ini.
Lanjut ya Ustadz ya. Nah, Ini terkait dengan hutang Ustadz. Jadi beberapa pertanyaan terkait dengan dengan hutang. Ada dua. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi mayat yang hutangnya belum terbayar karena daftar hutang yang tidak lengkap? Kemudian pertanyaan kedua Ustadz, apabila orang yang meninggal dan meninggalkan hutang, tapi keluarganya tidak mau membayar, dosanya ke yang sudah meninggal atau ke keluarganya? Nah, barakallahu fiik. Iya jemaah, berkaitan dengan hutang ini, ingat orang yang mati syahid, yang tadi dia termasuk yang diselamatkan dari azab kubur, yang akan diampuni dosanya dari awal tetesan darah, yang akan diperkenakan bagi ruhnya untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, untuk berada di rongga burung-burung hijau yang berterbangan di surga semau dia. Kemudian mereka istirahat di bawah gantungan-gantungan yang berada di arsy Allah, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya hutang, tertahan dia jemaah. Illa dain. Para ulama menjelaskan utang ini juga yang berkaitan dengan urusan manusia lainnya. Itu akan menahan dia. Sehingga bagaimana kondisi dia? Ya dia akan tertahan. Seharusnya dia mendapatkan nikmat karena amalan soleh dia, gara-gara hutang dia tertahan. Tertahan untuk merasakan nikmat tersebut sampai utangnya dibayar. Terus bagaimana kalau ternyata dia nggak bisa bayar hutang? Ya tergantung kondisi dia. Allah itu maha pengasih dan maha pengampun. Tapi kalau ternyata dia memang orang yang meremehkan hutang, yang memang niat gak mau bayar hutang, yang hutangnya bukan untuk kebutuhan yang mendesak, hanya untuk bersenang-senang, selesai dia. Dia akan dihisap dengan hutang tersebut. Kalau catatannya tadi memang gak lengkap, kenapa tidak dicatat lengkap? Ini buat para orang tua, kalau engkau punya utang, tolong catat. Urusannya bukan urusan engkau sama anakmu, urusannya antara engkau dengan malaikat nanti di kuburan dan dengan kondisi dirimu. Catat. Maka bagaimana para sahabat Nabi sebelum meninggal dunia, seperti Zubair bin Awam, dia panggil anaknya. Jabir bin Abdullah, bapaknya manggil, kasih tahu, nak bapak punya utang nak. Ini utang-utang bapak nak. Tolong kau tanyakan, carikan nak. Karena kadang kalau udah mati nggak diurusin sama anaknya. Maka engkau urusi dirimu sendiri. Dengan cara mencatat, kalau bisa ke notaris atau kemana, catat. Sekecil apapun utang, dicatat. Sehingga ketika engkau meninggal dunia, kau serahkan kepada anakmu. Terus bagaimana kalau anaknya nggak mau bayar? Maka dilihat. Warisan itu tidak boleh dibagi kecuali utang sudah dilunasin, wasiat sudah ditunaikan. Jadi anak-anak itu nggak punya hak bagi waris kecuali hutangnya ayah dan wasiatnya sudah selesai. Baru setelah itu bicara tentang warisan dibagi. Namun gimana Ustaz kalau yang mati ini nggak punya warisan, meninggalkan hutang, anak-anaknya nggak mau bayar, iya. Memang kalau dilihat ya utang bapaknya. Anaknya sebenarnya nggak wajib membayarin hutang bapaknya, tapi dia sebagai bentuk berbakti sama orang tuanya. Ingat, anak wajib berbakti sama orang tuanya. Dan sejatinya, harta anak itu harta orang tuanya. Hanya saja ada orang tua yang mungkin menggunakan harta itu untuk kemaksiatan. Untuk hal-hal yang tidak berguna, sehingga anaknya nggak mau melunasin itu. Dan itu menjadi hak dia ketika dibuat dosa buat orang tuanya jamaah. Namun yang jelas anak hendaklah ya membantu orang tuanya untuk meringankan dia dalam urusan azab kubur. Salah satunya dengan melunasin hutang-hutang orang tuanya. Tapi kalau bicara warisan, ingat nggak boleh anak, nggak ada urusan. Oh kita nggak mau bayar, nggak ada. Kok itu uangnya bapak. Sampai utang dibayar, sampai wasiat dilunasin, baru engkau punya hak untuk membagi warisan. Sebelum itu nggak berhak. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya terkait hutang ya. Memang ini perkara besar untuk kita pelajari. Kemudian Ustadz ini ada dua pertanyaan serupa. Izin bertanya Ustadz, kenapa orang-orang banyak yang mendoakan mayit atau orang yang sudah meninggal dengan membaca surah Al-Fatihah? Apakah ada hadis sahihnya? Mungkin itu dulu Ustadz, karena ada dua pertanyaan mirip. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah, berkaitan dengan mengirimkan Al-Fatihah yang mungkin kita mendapatin banyak terjadi. Bahkan di beberapa negara ya, itu kuburannya, nisannya itu ada tulisannya Al-Fatihah. Di batu nisannya. Ditulis Al-Fatihah buat ruh fulan. Kadang-kadang tulis Al-Fatihah, kadang tulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai waladhdallin buat ruh fulan. Apakah ada hadisnya? Ini pertanyaan yang kritis sekali. Karena seorang muslim itu dalam beribadah memang nggak boleh ikut-ikutan. Ya kalau yang diikutin benar. Kalau nggak benar. Terus terang sampai hari ini, ana belum pernah mendapatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam atau penjelasan para sahabat Nabi bahwa mereka mengirimkan Al-Fatihah buat yang meninggal dunia. Memang terjadi perselisihan di antara para ulama tentang membaca Al-Quran kemudian menghadiahkannya buat yang mati. Membaca Al-Quran, kita membaca surah Yasin, membaca surah Al-Baqarah, lalu kita hadiahkan pahalanya buat yang meninggal dunia. Ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Kalau kita melihat praktek di masa Nabi SAW, lebih untuk tidak melakukan itu. Karena nggak ada mengirim Al-Baqarah dikirim buat yang meninggal dunia, ya, atau hataman Al-Quran, para sahabat lalu dikirimkan kepada yang meninggal dunia. Ketika Hamzah meninggal dunia, Nabi nggak pernah kirim Al-Fatihah buat Hamzah. Ketika putrinya meninggal dunia, ketika Khadijah, istri yang paling dicintai Nabi SAW, Nabi juga nggak pernah kirim Al-Fatihah buat istrinya. Lalu kenapa kita melakukan itu? Maka lebih baik menghindari yang perselisihan yang ada terjadi. Kita ikutin gimana sih praktek Nabi SAW untuk mendoakan yang meninggal dunia. Ternyata banyak. Mendoakan dia dengan menyebut namanya. Dengan mengatakan Allahumma gfirlahu. Ampuni dia ya Allah. Luaskan kuburannya. Berikan nikmat buat dia. Gantikan buat dia keluarga yang lebih baik di sana. Luaskan kuburannya. Jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Banyak yang dipraktekkan sama Nabi SAW dan itu bisa kita lakukan tanpa melakukan tadi mengirimkan Al-Fatihah yang memang tidak dicontohkan sama Nabi SAW. Nabi nggak pernah kirim Al-Fatihah kepada sahabat-sahabatnya itu sepanjang yang Anda tahu. Artinya kalau nanti mungkin Ustadz belum baca semua kitab Ustadz. Iya betul, Anda belum baca semua kitab. Anda belum membaca semua kitab hadis. Tapi kalau memang ada, ya kita amalkan. Artinya muslim itu berputar mengikuti wahyu. Ketika wahyunya mengatakan ini, kita amalkan. Enggak, ya enggak. Jadi sekarang Anda mengatakan tidak. Anda tidak mengirim Al-Fatihah buat keluarga Anda yang meninggal dunia. Enggak. Tapi kalau nanti ada yang menjelaskan, Ustadz, ini loh hadisnya Ustadz. Ustadz enggak baca. Ternyata hadisnya sahih. Ya mau tidak mau, Anda harus merubah pendapat Anda. Karena kita mengikuti kebenaran, bukan mengikuti kebiasaan dan tradisi. Tapi sepanjang yang Anda tahu sampai hari ini, memang tidak ada praktek dari Nabi SAW dan para sahabatnya untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat yang meninggal dunia, istri-istri mereka yang meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, atas jawabannya, jazakallah khair. Ini masih ada Ustaz, boleh Ustaz? Boleh, 5 menit lagi kayaknya dok. Kita mau azan ini. Tafadhol dok. Baik Ustaz. Jadi ada pertanyaan dari jamaah. Bismillah. Ustaz, apakah orang yang sudah di alam barzah masih bisa melihat orang yang ada di alam dunia? Itu yang pertama Ustaz. Lalu ada pertanyaan serupa juga. Ada orang yang sudah meninggal, tetapi masih ada yang bilang kalau dia melihat fulan yang sudah meninggal. Nah, Padahal kan yang meninggal tidak gentayangan ruhnya Ustaz. Syukron. Barakallahu fikum. Iya jamaah.
Ya, kalau bicara orang yang sudah meninggal dunia, posisi ruhnya itu ada di mana? Apakah dia bisa balik ke rumahnya ya? Setelah dia dikuburkan mamanya. Kemudian dia mungkin ngelihat anaknya, ngelihat keluarganya. Melihat hadis-hadis Rasul SAW. Karena ini bicara ruh, bicara alam gaib. Yang kita nggak bisa menetapkannya dengan perasaan. Atau dengan pengalaman. Oh, anak ngelihat Ustaz, bapak anak itu ada di kamar waktu itu malam-malam gitu. Nggak ada. Dia udah mati. Ruhnya di alam barzah, nggak bisa balik ke dunia. Allah ceritakan bagaimana ruh itu meminta kepada Allah, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Dia ingin dibalikin untuk beramal soleh. Tapi nggak ada kesempatan itu. Jadi benar-benar dia sudah berada di alam yang berbeda sekarang. Jadi nggak bisa cerita dulu ya, dulu ada sinetron yang mungkin rame, si manis jembatan Ancol ya, oh yang dia masih bisa mengganggu, yang menyakitin, nggak ada jemaah. Dan ini termasuk penyesatan kepada umat. Film-film yang dibikin, sinetron-sinetron dibikin untuk menyesatkan umat dengan beranggapan ruh yang sudah meninggal itu bisa jalan-jalan, bisa menyakitin orang yang pernah menyakitin dia. Bahkan ada yang mengatakan, nanti kalau aku mati, aku akan datengin engkau di rumahmu. Ada yang sampai seperti itu. Kenapa engkau tidak berpikir ketika engkau mati, engkau diazab atau dapat nikmat? Bukan berpikir untuk balas dendam sama fulan. Bukankah engkau beriman punya Allah Azza wa Jal yang akan membalas segalanya? Jadi ruh setelah meninggal dunia, kalaupun dia bisa berjumpa sama keluarganya, berjumpa di alam ruh, dalam mimpi. Kita ini ngelihat ruh kita ini wallahu a'lam. Dalam mimpi dia bisa sampai ke Amerika padahal dia ada di tempat tidur. Dia bisa sampai ke Mekah, bisa ikut tawaf rusnya. Dalam mimpi dia melihat seperti itu padahal dia ada di Indonesia. Di situ mungkin ruh ini berjumpa dengan ruh ayahnya dalam mimpi. Tapi ingat, belum tentu yang datang dalam mimpinya itu ruh ayahnya. Orang tuanya belum tentu. Karena bisa jadi jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ra'ani faqat ra'ani." Barang siapa yang dalam mimpinya melihat aku, yakni melihat Nabi Alaihi Wasallam dengan sifatnya, dengan rupanya seperti yang disebutkan dalam hadis, faqat ra'ani, maka yang dia mimpikan itu adalah aku. Jadi yang dia lihat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Syaitan itu nggak bisa menyerupai wajah Nabi alaihissalam. Tapi kalau menyerupai wajah orang tua kita bisa. Wajah keluarga kita bisa. Jadi ketika kita bermimpi melihat orang tua kita, dalam tidur kita, belum tentu itu orang tua kita. Tapi kalau dalam alam nyata, nggak mungkin. Itu adalah jin. Yang memang jin itu bisa menyerupai binatang, menyerupai orang. Jin itu bisa melakukan itu. Kemudian kalau kita datang ke kuburan, orang yang meninggal dunia, ada sebuah hadis yang disahihkan oleh banyak ulama, bahwasanya ketika kita ziarah kubur, kemudian kuburan yang kita ziarah adalah orang yang kita kenal di dunia, kemudian kita mengucapkan salam kepada dia, dia merasakan keberadaan kita. Dan dia menjawab, tapi kita tidak mendengarkannya. Maka kenapa dianjurkan untuk ziarah kubur? Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Masih bisa lagi, Ustaz? Kayaknya pertanyaan terakhir, Dok. Siap, Dok. Tafadhol, Dok. Sudah lewat 5 menit dari siap. Jadi ada satu pertanyaan dari jamaah Ustaz. Ustaz, amalan apa? Yang ini kebalikan nih. Kalau tadi kan anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Amalan apa yang orang tua bisa kerjakan untuk anaknya yang masih kecil yang sudah meninggal? Ustaz? Subhanallah jamaah ya. Iya. Kalau berkaitan orang tua yang ditinggal mati oleh anak dia yang belum balik, apa yang harus dilakukan? Sabar. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tatkala Allah mengutus malaikat untuk mencabut nyawa seorang anak.
Allah bertanya kepada malaikat-malaikat tersebut, qad qabattum walada abdi, qabattum thamrata fuadi, kalian cabut nyawa anak hambaku? Iya ya Allah. Kalian cabut nyawa buah hati dia? Qalu na'am, iya ya Allah. Madza qala abdi? Apa yang dikatakan hambaku? Apa kata malaikat? Hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah, dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana jemaah? Ditinggal mati anaknya, ini orang muji Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan buat hambaku rumah di surga, kasih nama rumah tersebut rumah pujian. Nih buat engkau yang tinggal mati anakmu dan engkau memuji Allah, mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah ada rumah yang menantimu. Kalau bicara apakah bisa bersedekah buat anaknya, ketika anakmu mati sebelum pena malaikat menulis amalan dia, nggak perlu. Yang diperlukan itu bagaimana sikapmu sebagai orang tua bersabar menghadapi hal ini. Karena ada orang tua yang terus-terus mengingat anaknya, mengingat pakaiannya, ya, yang kadang-kala dia seakan-akan tidak menerima dengan musibah yang terjadi. Itu akan jadi masalah buat engkau. Kalau engkau bersabar, anakmu nanti akan menantimu di pintu surga. Ketika disuruh masuk surga, dia mengatakan, enggak ya Allah, sampai bapak ibu kami datang. Maka adalah orang tua bersabar menghadapi hal itu. Jadi sekarang ya yang lalu biarlah berlalu, mulai kehidupan baru, minta lagi anak sama Allah SWT. Semoga menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Hadza wallahu a'lam bishawab, Dok. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena memang di Jember ini adanya duluan, Dok, ya. Kita ini nggak kayak di Jakarta, adanya di Jember. Kurang lebihnya Anda mohon maaf, Dok. Anda kembalikan ke Dr. Rian. Tafadhol, Dok. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustadz Syafiq dan tim dakwah dari Jember. Kami doakan semoga Allah membalas kebaikan Ustadz dan tim atas waktunya di siang hari ini berbagi ilmu dengan kami. Mohon maaf kepada para jamaah, tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan ke Ustadz karena keterbatasan waktu juga. Insya Allah kita berjumpa pada kajian Departemen Opjin bulan depan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.